Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini Allah kembali mengumpulkan kita di dalam salah satu rumahnya, yakni masjid yang kita cintai ini, dalam rangka untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mempelajari ilmu agama. Kemudian kita bersalawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang jamaah maghrib rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita, pembacaan kita Umdatul Tafsir fi Mukhtasari Tafsir Ibnu Katsir rahimahullah, yaitu tafsir Ibnu Katsir yang merupakan ringkasannya yang diringkas oleh Syekh Ahmad Syakir rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fi ad-darain. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita kembali melanjutkan kajian kita. Sekarang masuk kita kepada pembacaan tafsir surah Al-Baqarah ayat 65 sampai 66. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa laqad 'alimtumul ladzina i'tadaw minkum fis sabti faqulna lahum kunu qiradatan khasi'in faj'alnaha nakalan lima bayna yadayha wa ma khalfaha wa mau'izatan lil muttaqin, yang artinya walaqad, dan sungguh, alimtumul ladzina i'tadaw, kalian telah mengetahui wahai Bani Israel, orang-orang yang melanggar ketentuan Allah. I'tada itu orang yang melanggar. I'tadi, orang yang melanggar di antara kalian pada hari Sabtu. Faqulna lahum, lantas kami katakan kepada mereka, orang-orang yang melanggar dari kalangan Bani Israel tersebut, kunu, jadilah kalian qiradatan khasiin, kera-kera, monyet-monyet yang hina. Faj'alnaha, dan kami jadikan dia. Ini Pak, kata ganti. Domirha di sini nanti akan kita baca, ada 3 tafsirnya. Bisa kembali kepada kera-kera itu. Artinya Allah jadikan orang yang melanggar dari kalangan Bani Israel itu sebagai kera, itu sebagai nakalan, sebagai pelajaran. Jadi kata ganti ha, faj'alna ha, dan kami jadikan ya hal tersebut, atau dan kami menjadikannya nya tersebut. Ada 3 pendapat ya.
kembali kepada orang Yahudi yang telah dirubah menjadi kera, itu yang pertama. Yang kedua, kembali kepada ikan. Karena kisahnya nanti Allah melarang mereka menangkap ikan di hari Sabtu. Karena hari Sabtu itu Allah jadikan hari besar umat Yahudi. Sementara hari Ahad Allah jadikan hari besar umat Nasrani. Dan hari Jumatlah umat besar, hari besar umat Islam. Namun hari ini Bapak Ibu mohon maaf ya, umat Islam sudah taklid kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani. Kenapa nggak bisa merubah itu kalender? Jadi kan hari Jumat hari besar kita. Sebagaimana di Yaman, kami 4 tahun di Yaman, Jumat seluruhnya libur, baik itu sekolah umum ataupun sekolah agama. Jumat ya holiday, Jumat libur. Kalau di Saudi begitu juga, Jumat libur. Ya, orang awam indah ya, mengekor kepada Yahudi dan Nasrani. Ya, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Sekarang anak-anak sudah hari Sabtu libur juga sekarang ya. Wah, ini udah parah kali mengekornya. Sabtu, Ahad libur, menyerupai lengkaplah itu Yahudi dan Nasrani. Yang mirisnya kita sekolah agama ala murid itu pulau. Sekolah agama seperti itu juga sekarang. Padahal kita bisa buat aturan sendiri. Kita yang punya ma'had, kita yang punya pondok, masa nggak bisa hari Jumat libur? Sebagian enggak semuanya. Tapi kalau di Al-Qasim, masya Allah, Jumat ya libur. Ya. Pondok Al-Qasim Jumat libur itu masya Allah ya. Itu bagus yang seperti itu. Kenapa? Karena itulah karakter kita, ciri khas umat Islam. Tidak ngekor mengikuti umat-umat Yahudi dan Nasrani. Jadi kemudian faja'alnaha, di situ, dan kami telah menjadikannya di situ. Yang pertama orang Yahudi yang dirubah menjadi kera. Yang kedua ikan yang tidak boleh ditangkap pada hari Sabtu oleh Allah bagi orang Yahudi itu. Kemudian yang ketiga, kampung yang terkena siksa, artinya disiksa penduduknya oleh Allah karena melanggar perintah Allah. Lihat Pak, orang yang melanggar perintah Allah atau Allah kena siksa. Menunjukkan apa Pak? Menunjukkan bahwasanya bencana alam yang terjadi, musibah yang menimpa itu tidak hanya sekedar bencana alam dalam perspektif kita sebagai orang yang beriman. Itu adalah teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tahun 2009 Pak, kami tergabung di Yayasan Darul Iman. Ketika itu terjadi gempa besar di Pariaman, satu kampung Bapak Ibu, mungkin Bapak sudah dengar ceritanya, itu hancur satu kampung. Karena kampungnya itu kan dikelilingi gunung, gunungnya itu ya jatuh. Allah jatuhkan, Allah tindihkan kepada kampung itu. Atabanam kampungnya Pak. Ya itu desa Tandike kalau tidak salah itu. Itu bisa dilihat di googling, ada itu di Google. Nah, ini ada campur tangan Allah itu, pasti ada apa-apanya. Ternyata benar ya, di kampung itu perkebunan luar biasa. Seperti itu ceritanya. Bahkan juga kampung itu lagi mengadakan pesta. Pak organ malam-malam organ tunggal Pak, sambil minuman keras, auzubillah maksiat semua bercampur gitu. Datanglah gempa, didatarkan oleh Allah. Gunung yang tadi mengelilingi kampung itu Allah ambrukkan sehingga rata semua Pak, rata satu kampung. Subhanallah. Itu tanda-tanda kebesaran Allah. Nakalan itu tanda kebesaran Allah. Ya, lima baina yadayha itu sebagai tanda kebesaran Allah. Lima baina yadayha bagi orang yang berada di waktu itu, di hadapannya, yaitu di masa itu. Wa ma khalfaha, dan yang sesudahnya, sebagai pelajaran bagi ya umat-umat sesudah mereka. Wa mau'izatan lil muttaqin, wa mau'izatan lil muttaqin, dan sebagai pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Ini kira-kira terjemahan dari surah Al-Baqarah
ayat 65 sampai 66 ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk kepada ringkasan inti tafsir Ibnu Katsir terhadap ayat ini. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, yaqulu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad 'alimtum ya ma'syaral yahudi." Dan sungguh kalian di sini siapa nih Pak? Yahudi. Jadi Allah sedang berbicara kepada orang Yahudi. Wa laqad 'alimtum, dan sungguh kalian telah mengetahui wahai sekalian Yahudi, ma halla minal ba'si bi ahlil qaryati allati 'asat amrallah, apa yang telah menimpa berupa bencana, berupa siksa Allah terhadap suatu kampung, suatu desa yang telah ingkar maksiat terhadap perintah Allah. Apa perintah Allah? Enggak boleh ya ngambil ikan di hari Sabtu. Wa khalafu ahdahu wa mitsaqahu. Lantas kemudian mereka menyelisihi, Pak, mengingkari perjanjian itu. Padahal mereka sudah berjanji sama Allah ya untuk tidak memancing, menubuh misalkan ya, menubuh ikan, menjaring, apalah semua jenis mengambil ikan nggak boleh dari Sabtu itu. Nah, namun mereka mengingkari perjanjian dengan Allah tersebut, fima aqadahu alaihim, terhadap apa yang telah diambil oleh Allah atas mereka perjanjian itu. Berupa apa? Berupa min ta'zimi sabti, berupa pengagungan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu suci ketika itu dalam syariat agama Yahudi, nggak boleh mancing di hari itu. Wal qiyami bi amrihi, janji mereka yang Allah ambil kepada mereka, janji yang Allah ambil kepada mereka juga adalah untuk menjalankan perintah Allah. Berupa apa? Berupa larangan untuk berburu ikan di hari itu. Iz kana masyru'an lahum, hal itu, larangan berburu ikan di hari Sabtu itu adalah syariat ya. Itu aturan Allah yang telah Allah wajibkan kepada mereka ketika itu. Fatahayyalu, namun mereka melakukan hiyal. Hiyal jamak dari hilah. Hilah itu Pak, tipu daya. Nah, mereka melakukan tipu daya, Pak. Mereka melakukan trik. Nah, gitu. Memang Allah melarang di hari Sabtu. Apa tipu daya mereka? Apa trik yang mereka lakukan? Fatahayyalu ala istiyadil haitani fi yaumis sabti. Mereka melakukan tipu daya orang Yahudi ini di dalam memburu ikan, menangkap ikan pada hari Sabtu. Apa yang mereka lakukan? Bima wada'u laha minasyususi wal habaili wal baraki qabla yaumis sabti. Jadi yang mereka lakukan, Pak, sebelum hari Sabtu mereka telah memasang syusus. Syusus ini jamak dari syis, mata-mata pancing. Jadi pancing sudah mereka letakkan. Wal habail, habail jamak dari hibalah, itu perangkap. Kemudian juga mereka telah ya mengkondisikan al-biraq. Biraq ini jamak dari birkah. Birkah ini kumpulan air ya. Bisa juga diterjemahkan tempat-tempat ikan banyak ngumpul gitu. Jadi sudah mereka kondisikan sebelum hari Sabtu, mereka sudah masang perangkap, pancing, jala, kalau ada pukat lah mereka pasang gitu ya. Sebelum hari Sabtu, karena hari Sabtu nggak boleh. Nah, mereka melakukan ini Pak, trik gitu ya. Mereka melakukan tipu daya. Sebelum hari Sabtu mereka taruh pancingnya. Falamma ja'at yauma sabti ala adatiha fil kasrah, dan tatkala pada hari Sabtu Pak, ikan itu ya seperti biasanya, seperti adat kebiasaan ikan-ikan itu muncul Pak ya. Pada hari Sabtu memang ikan itu pada muncul semua, karena memang dilarang di hari Sabtu, sehingga ikan pun tahu ini
kami akan aman ini hari Sabtu, ya kan? Muncullah ikan-ikan itu. Dan apa yang terjadi? Ya, karena mereka sudah menaruh perangkap, sudah memasang pancing, nasyabat bitilkal habail wal hiyali, terperangkaplah ikan tersebut, ya kan? Namun mereka tidak mengambilnya langsung, Pak, karena ada larangannya. Ya. Falam ya takhlus minha yaumaha, sehingga ikan-ikan itu, Pak, tidak bisa keluar dari perangkap, sudah masuk perangkap yang mereka letakkan sebelum hari Sabtu, ya kan? Zalika, pada hari itu. Falam makana lailu, kemudian pada malam harinya. Lihat, Pak, kalau dalam perhitungan kalender Islam, hari itu bertukar setelah tenggelam matahari, sudah bertukar. Sekarang sudah hari Senin, Pak. Jadi kalau dalam penanggalan Islam sekarang sudah hari Senin, bukan kalender kalau Masehi kalender jam 00, Pak, ya. Itu pergantian hari. Tapi kalau dalam Islam pergantian hari itu ketika telah terbenam matahari. Jadi sekarang kita hari apa? Hari Senin. Karena waktu maghrib tadi tergelincir matahari, masuk waktu maghrib sudah berubah hari. Jadi malam Sabtunya, Pak, berarti sudah masuk hari Ahad. Barulah mereka falam makana lailu akhaduha, mereka ambil ikan-ikan itu ba'da qidha'i sabti, setelah berakhir hari Sabtu, masuk hari Ahad. Itu tipu daya mereka. Padahal sama saja. Walaupun enggak engkau ambil secara langsung, walaupun diletakkan jala saja, tetap ya Allah Maha tahu terhadap tipu daya mereka. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kerjaan orang Yahudi. Jadi kalau ada di antara kita, Pak, Allah telah melarang kita dengan suatu hukum. Namun kita beralasan, berupaya untuk melakukannya dengan berbagai alasan. Itu sama dengan sifat orang Yahudi. Ya, contohnya Bapak. Siapa Bapak yang bisa memberikan contoh? Apa? Iya, contoh Allah telah mengharamkan riba. Jadi, Pak, setelah itu, iya. Jadi dicarilah alasan. Nah, kalau riba itu haram kok gini, Pak, ya. Nah, dicarilah alasan untuk menghalalkannya, Pak, ya. Iya, itu masuk juga tuh, Pak, ya. Itu masuk juga itu. Ya. Jadi ya orang Yahudi itu, Pak, sebenarnya mereka tidak menerima terhadap perintah Allah, terhadap larangan Allah. Nah, sehingga mereka berusaha untuk melakukan tipu daya supaya mereka bisa langgar gitu. Jadi kalau ada orang kita umat Islam, ya Allah telah jelas-jelas mengharamkan suatu perkara, namun dia berusaha melakukan hal-hal, melakukan trik-trik, melakukan berbagai macam ya upaya untuk supaya melanggar yang kemudian yang telah Allah haramkan, itu sama dengan perangai orang Yahudi. Kemudian apa yang terjadi pada mereka? Falamma fa'alu zalika, Imam Ibnu Katsir mengatakan, tatkala mereka melakukan hal itu, massahumullahu ila suratil qiradati, Allah merubah wajah mereka menjadi bentuk wajah monyet. Na'udzubillahi min zalik. Allah siksa mereka. Siksaannya adalah berupa Allah rubah menjadi monyet. Mungkin ini ya keturunan dari Darwin yang meyakini mungkin ini asal muasal Darwin. Kan ada ya teori Darwin yang mengatakan manusia itu dari kera. Mungkin kera yang ini, Pak. Ya, manusia yang melanggar perintah Allah, yang keras kepala ini, ya kan? Yang Allah rubah menjadi kera. Ini mungkin, ya. Nah, namun orang yang beriman bukan itu. Kita bukan berasal dari itu. Kita berasal dari Nabi Adam, manusia istimewa, Nabi Allah, seseorang yang melakukan taubat nasuha kepada Allah. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wahiya ashbahu syai'in bil unasi fi syakli dhahiri, dan kera itu adalah ya makhluk yang menyerupai manusia pada bentuk zahir, ya, secara zahir, secara kasat mata agak menyerupai, bukan sama, menyerupai saja gitu.
namun berbeda hakikatnya. Walaisat biinsanin hakikatan, dan dia bukan secara hakikatnya bukan manusia secara hakikat. Jadi Allah rubah menjadi monyet. Fakadzalika a'malu haula'i wa hiyalihim. Demikian itu disebabkan oleh perbuatan mereka melanggar aturan Allah dan tipu daya mereka. Sebabnya dua, Pak. Sebabnya yang pertama, mereka melanggar perintah Allah, kemudian mereka melakukan tipu daya. Itu membuat Allah murka kepada mereka. Jadi kalau seandainya orang melanggar saja, ya itu Allah mungkin akan menerima taubatnya, ya. Allah tidak akan semurka dengan orang yang melakukan tipu daya. Ya, kalau seandainya orang melanggar perintah Allah kemudian dia langgar dengan fair, tidak seolah-olah dia tidak melanggar gitu ya. Padahal dia melanggar, dia buat suatu perkara, suatu alasan. Padahal dia melanggar juga. Itu namanya hiyal, tipu daya. Jadi Allah rubah mereka menjadi monyet, Allah timpakan mereka azab yang begitu memalukan. Malu betul mereka, Pak ya. Ini penghinaan betul ya. Ya ini tidak bisa kita bayangkan, Pak ya. Kalau kita yang dirubah menjadi monyet, aduh Allah, begitu malunya kita, Pak. Hina betul kita, Allah hinakan betul. Ya, sebabnya ini, Pak. Sebabnya yang pertama, mereka melanggar aturan Allah. Kemudian yang kedua, mereka mencari alasan pula, melakukan tipu daya, Pak, untuk membenarkan pelanggaran mereka itu, seolah-olah mereka tidak melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Kan alasan orang Yahudi kan, kami tidak ada berburu hari Sabtu. Memang kalian tidak berburu hari Sabtu, tapi kenapa kalian pasang perangkap hari Jumat? Gitu ya. Dan kenapa kalian ambil itu ikan pada hari Ahad? Karena niat kalian itu sudah ngambil ikan dari Sabtu, karena memang hari Sabtu ikannya pada muncul, ikannya pada banyak bermunculan kebiasaannya. Jadi kalian melakukan tipu daya. Jadi orang Yahudi ini, Pak, melakukan tipu daya seperti itu. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang melanggar perintah Allah kemudian dicari-cari alasan untuk melanggar. Nah, ini dikhawatirkan masuk, Pak, ke dalam perangai orang Yahudi ini. Ya, dicari alasan. Kan ada ulama yang membolehkan, ya. Contoh Allah mengharamkan musik, ya, Pak ya. Jelas ya. Atau bahkan ada juga yang menghalalkan, ya. Jangankan menghalalkan musik, zina sendiri ada yang menghalalkan. Ini mengatakan bukan saya, Pak. Nabi mengatakan, sayati alaikum zamanun, ya, akan datang atas kalian suatu masa, aqwamun yastahillunal hira, ya kan? Mereka akan mengharamkan perzinaan. Wal harir, mereka akan menghalalkan sutra bagi laki-laki. Wal khamra, mereka akan menghalalkan minuman keras. Wal ma'azifah, dan mereka akan menghalalkan ma'azif, alat-alat musik. Sehingga dalam mazhab Syafi'i ini, Pak, siapa yang mengaku bermadzhab Imam Syafi'i, maka Imam Syafi'i dalam kitab Al-Um mengatakan kalau ada orang menghancurkan alat musik, gitar dan yang sejenisnya seruling, maka jangan dipidana orang itu. Jangan diminta dia ganti, karena menghancurkan itu halal hukumnya, gitu ya. Dan wajib, ya, karena itu akan menghancurkan kerusakan. Bukan kata saya, Pak ya. Bisa dicek dalam kitab Al-Um, tulisan Imam Syafi'i. Sehingga di dalam pendapat muktamad, pendapat yang dipegang dalam mazhab Syafi'i, musik hukumnya apa? Nah, jadi kalau kita ingin mengikuti mazhab Syafi'i, jangan kunutnya saja. Ini kunutnya ditonjol, kami kan Syafi'i ya, kunut, tapi kalian goyang-goyang musik-musik ya. Dalam salawatan kalian, Allahu Akbar. Kalau hidup Imam Syafi'i mungkin kalian sudah diusir, Pak ya. Marah kali Imam Syafi'i. Kenapa? Karena alasan Imam Syafi'i pindah dari Baghdad. Sebelumnya Imam Syafi'i, Pak, beliau mufti di Baghdad, ulama besar di Baghdad. Baghdad itu di Irak, di ibu kota Irak namanya Baghdad. Pindah beliau ke Mesir. Apa sebabnya? Sebabnya diantaranya adalah beliau tidak senang dengan orang-orang yang mendekatkan diri kepada Allah beribadah dengan lantunan musik. Nah, gitu. Para sufi, memang sufi ini sejak dulu lah Pak. Ya, mereka zikir dengan alunan lagu.
Sesakete badendang, apa ya muda orang India, ya kan? Nangis, nyanyi dulu, ya, senang nyanyi lagi, ibadah ke patung nyanyi lagi. Ya, orang Islam ada seperti itu, Pak ya. Nauzubillah min dzalik. Ya, kita ngeri seperti itu, Pak ya. Beribadah diiringi dengan musik. Maka dalam mazhab Syafi'i, ini bukan kata saya, ini kata Imam Syafi'i. Bisa dicek ya dalam kitabnya Al-Um. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ya, kalau ada orang yang seperti itu, Pak, ini dikhawatirkan takut kita mereka menyerupai orang-orang apa? Yahudi. Ya, ini takut kita ya, khawatir kita. Maka untuk itu, Pak, kalau Allah sudah mengharamkan sesuatu, ya kita legowo, kita terima. Nah, kalau kita misalkan terjatuh juga, cepat-cepat kita minta ampun sama Allah. Ya, sebelum ajal kita datang, ya. Masih ada kesempatan bertobat yang Allah berikan kepada kita. Maka kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian lamma kanat ya musyabbahatan lil haqqi fil zahiri wa mukhalafatan lahu fil batini. Karena ya bentuk Allah rubah mereka menjadi monyet. Nah, ini disebabkan perbuatan mereka dan tipu daya mereka. Ya. Karena apa yang mereka lakukan itu, perbuatan yang mereka lakukan itu kanat musyabahatan lil haqqi. Secara zahir menyerupai kebenaran. Mana salahnya saya, kata orang Yahudi kan? Kami kan nggak akan beli ikan hari Sabtu, yang dilarang kena hari Sabtu. Nah, akan tetapi niatnya Allah tahu. Mereka hanya mengikuti budaya. Kenapa? Karena di hari Jumatnya mereka sudah masang perangkap. Secara zahirnya menyerupai kebenaran. Wa mukhalafatan lahu fil batin. Namun dalam hati mereka, dalam batin mereka itu ya menyelisih kebenaran. Karena niat mereka memang ingin melanggar aturan Allah, larangan Allah, tidak boleh mengambil ikan, berburu ikan di hari Sabtu. Kana jazaohum min jinsi amalihim, sehingga balasan yang Allah berikan kepada mereka ini sama, sejenis dengan perbuatan mereka. Ini na'udzubillahi min zalik. Wa hadhil qissatu mabsutatun fi suratil A'raf, dan kisah ini juga telah Allah paparkan, sudah terpaparkan oleh Allah fi suratil A'raf, dalam surah Al-A'raf. Jadi dalam surat yang lain Allah juga telah menjelaskan, menceritakan kisah yang sama. Haitsu yaqulu ta'ala, ketika Allah Ta'ala berfirman, was'alhum anil qaryatil lati kanat hadiratal bahr, dan tanyailah mereka Bani Israel itu tentang suatu kampung, suatu desa yang berada di tepi laut. Jadi memang mereka tinggal di tepi pantai, Pak, di pesisir gitu. Orang Yahudi ini tinggal di tepi pantai, makanya dekat dengan ikan ya. Karena memang profesi mereka nelayan, nangkap ikan kerja mereka. Iz ya'duna fi sabti, ketika mereka melakukan pelanggaran pada hari Sabtu. Iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim syur'a, ketika datang muncul ikan-ikan mereka itu pada hari Sabtu syur'a. Syur'a itu artinya banyak, muncul dia. Ya. Dia kelihatan betul, terapung-apung ya di permukaan air. Ngumpul ikan itu pada hari Sabtu. Wa yauma la yasbituna la ta'tihim. Tapi kalau bukan hari Sabtu, ikan-ikan itu enggak datang. Kadzalika nabluhum bima kanu yafsukun. Begitulah kami uji mereka. Kami berikan ujian kepada mereka terhadap perbuatan kefasikan yang mereka lakukan, sehingga dalam ayat kelanjutannya disebutkan secara sempurna kisahnya. Ini ayat yang serupa dengan ayat yang kita bahas, ayat 65 dan 66 dari surah Al-Baqarah. Ini namanya ayat yang serupa. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
Wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Ketika mereka telah melanggar perintah Allah itu Pak, larangan nangkap ikan hari Sabtu, tetap mereka nangkap ikan walaupun dengan tipu daya, dengan trik Pak ya, enggak secara langsung mereka nangkap. Namun hari Jumatnya mereka sudah masang jala, masang pancing gitu ya. Walaupun mereka enggak nangkap hari Sabtu, hari Minggu mereka nangkap. Namun Allah tahu niat mereka memang ingin nangkap ikan hari Sabtu, karena hari Sabtu itu banyak ikan datang gitu. Maka setelah itu Allah berfirman, faqulna lahum, maka kami katakan kepada mereka orang-orang Yahudi yang melanggar ini, kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian monyet yang hina. Na'udzubillahi min zalik. Sekarang apa tafsir dari monyet? Ini terjadi perbedaan pendapat, namun pendapat yang dikuatkan memang secara zahir monyet gitu. Ada satu pendapat ulama tabi'in, namun pendapatnya lemah, sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan ini pendapat yang asing, yang lemah. Memang ada pendapat ulama mengatakan bukan wajahnya yang dirubah, namun yang dirubah perangainya, seperti perangai monyet. Itu pendapat lemah, karena dalam ayat-ayat yang lain diterangkan memang bentuk dia betul yang dirubah Allah. Memang secara kasat mata, zahir jasadnya yang dirubah oleh Allah. Sehingga di sini dikatakan, wa qauluhu ta'ala faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Qala Mujahidun, berkata Imam Mujahid, musikhat qulubuhum walam yumsakhu qiradatan. Yang dirubah itu adalah hati mereka seperti perangai monyet, bukan muka mereka yang dirubah. Ya, wa innama huwa mithlu ma darabahu Allah. Ya, ini kata Imam Mujahid seperti permisalan yang pernah Allah buat dalam Al-Qur'an, dalam surah As-Saff ini ya. Al-himar yahmilu asfara, masaluhum kamasalil himari yahmilu asfara. Jadi Allah pernah memperumpamakan orang yang tidak mengamalkan Taurat, orang Bani Israel, termasuk juga kitab umat Islam juga masuk dalam ayat ini. Orang yang tidak mengamalkan isi kitabnya, baik itu kitab Taurat ataupun kitab Al-Quran yang terakhir ini Allah umpamakan seperti keledai-keledai yang membawa asfar ini kutuban. Asfaru ini artinya kitab, nama kata lain dari kitab ya. Jadi orang yang tidak mengamalkan isi kitab, mereka paham ilmu, paham kandungan kita, namun tidak mengamalkan, itu bagaikan keledai yang membawa kitab. Apa fungsi kitab? Nggak ada manfaatnya gitu ya. Tidak berguna bagi keledai itu. Maka kata Imam Mujahid, bukan berarti orang itu dirubah menjadi keledai, enggak. Wataknya yang watak keledai. Nah, itu sisi pendalilan daripada Imam Mujahid, bahwasanya beliau berpendapat yang dirubah oleh Allah itu adalah wataknya, perangainya, sifatnya, bukan fisiknya yang dirubah. Sama dengan dalam surah As-Saff ini ya. Namun Imam Ibnu Katsir mengatakan menyanggah pendapat ini, karena pendapat ini Pak satu saja. Maka kalau ada pendapat satu ulama saja, maka kita kita bandingkan. Kita kombinasikan dengan ulama tafsir yang lain, sehingga Imam Ibnu Katsir mengatakan wa huwa qaulun gharibun, ini adalah pendapat yang asing, yang aneh katanya. Enggak benar ada pendapat Imam Mujahid, biasa saja Pak. Jadi ulama meluruskan ulama itu biasa saja, jangan kita baper. Ya, jangan kita baper. Namun Imam Ibnu Katsir ketika meluruskan kesalahan Imam Mujahid, bukan berarti melarang orang jangan ambil tafsirnya Mujahid, enggak ada. Di ayat yang lain masih banyak diambil tafsirnya oleh Imam Ibnu Katsir. Seperti itu orang yang adil. Kalau ada ustadz kita yang salah, jangan berarti kita menyuruh orang jangan ambil ilmunya, padahal dia sama-sama Ahlussunnah juga, sama-sama mendakwakan salaf gitu ya, manhaj salaf. Nah, kalau ustadz itu salah, katakan dalam hal ini dia salah, udah. Jangan bilang orang itu sudah ahli bid'ah nih ustaznya, jangan ambil ilmunya. Enggak seperti itu adabnya para ulama ini. Imam Ibnu Katsir ketika Imam Mujahid salah, dia bilang pendapatnya itu aneh, asing, salah.
Jangan ambil pendapat yang itu. Namun bukan berarti melarang orang untuk mempelajari ilmu darinya. Ini Pak, ini kita ambil pelajaran dari bagaimana sikap adab ulama. Ini ulama salaf ini Ibnu Katsir Pak ya, bukan kaleng-kaleng beliau ini. Ya, jauh dibandingkan dengan kita. Jauh dibandingkan dengan ulama sekarang. Nah, ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khilafuz zahiri minas siyaqi. Jadi pendapat beliau ini Pak menyelisih zahir dari konteks hadis ayat ini. Minas siyaq, siyaq itu konteks ya. Konteks daripada ayat ini. Fi hadzal maqami, pada kedudukan ini, pada tafsiran ayat ini maksudnya. Wa fi ghairihi, dan pada ayat yang lain berhubungan dengan masalah ini, maka tafsir daripada Imam Mujahid itu ya gharib, ya itu ya keliru. Ini Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya tafsir daripada Imam Mujahid yang mengatakan yang dirubah itu hanyalah hati mereka, dirubah menjadi perangai orang Yahudi, ya, perangai kera. Jadi yang dirubah bukan mutu fisik ya Pak ya, yang dirubah akhlaknya, ya, sikapnya, wataknya. Jadi itu salah. Yang benar wataknya memang dirubah menjadi watak kera, juga fisiknya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah. Qala Allah Ta'ala, sebagaimana Allah berfirman dalam ayat yang lain. Qala Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qul hal unabbi'ukum bi syarrin min zalika masubatan 'indallah man la'anahu Allah wa ghadiba 'alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira wa 'abadat taghut. Ini surah Al-Maidah ayat ke-60. Kata Allah Subhanahu wa taala, qul, katakan wahai Muhammad, hal unabbi'ukum, maukah aku kabarkan kepada kalian bisyarri min dzalika masubatan, ya, ganjaran siksaan yang lebih buruk daripada itu indallah, di sisi Allah. Artinya apa? Allah menyuruh Nabi Muhammad SAW untuk menyampaikan kepada kaumnya, maukah wahai kaumku aku sampaikan kepada kalian ganjaran siksaan Allah, siksaan di sisi Allah yang paling buruk menimpa umat manusia. Nah, itu maksudnya Pak. Jadi ayat ini menjelaskan tentang apa siksaan Allah yang paling buruk yang menimpa manusia. Itu adalah man la'anahullah, yaitu siapa saja orang yang Allah laknat. Itu berarti mendapat siksaan yang besar itu Pak, yang parah, yang paling buruk itu. Apa maksud laknat itu Pak? Laknat Allah itu artinya Allah menjauhkan orang itu dari rahmatnya. At-tardu mir rahmatillah, itu artinya Allah jauhkan dari rahmatnya. Padahal Pak, untuk masuk surga Allah itu butuh rahmat Allah. Dalam hadis Sahih Al-Bukhari ya, Rasul bersabda, tidak ada seorang pun di antara kalian yang masuk surga dengan amalnya. Karena amal kita ini dikit ya Pak ya. Iya, untuk membayar nikmat Allah aja nggak cukup amal kita. Ya kan, untuk membayar nikmat mata ini Pak, dibanding dengan sholat kita nggak mampu kita. Nah, ini Nabi sendiri yang mengatakan, la yadkhulul jannata ahadukum bi amalihi. Tidaklah masuk surga seorang pun di antara kalian dengan karena amalnya, kata Rasul. Wala anta ya Rasulullah. Bertanya sahabat, termasuk engkau juga wahai Rasulullah? Naam, iya, termasuk aku juga. Ya kan? Illa, kecuali orang-orang yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi memang masuk surga itu karena rahmat, kasih sayang Allah, Pak. Jadi kalau Allah laknat, Allah enggak kasih lagi rahmatnya, Allah enggak sayang lagi, sehingga otomatis neraka tempatnya. Nauzubillahi min zalik. Jadi manusia yang paling buruk siksaannya di sisi Allah adalah man la'anahu Allah, siapa saja yang Allah laknat, wa ghadiba alaih, kemudian yang kedua, dan yang Allah murkai. Yahudi itu adalah orang yang dimurkai oleh Allah, orang yang dimarahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazira, dan Allah jadikan di antara mereka itu monyet-monyet dan babi-babi. Jadi ada dua memang Pak. Ini tambahan
dalil ya menunjukkan mereka itu Allah rubah tidak hanya monyet. Sebagian mereka juga Allah rubah menjadi babi. Nauzubillahi min zalik. Jadi babi ngepet itu mungkin itu orang Yahudi itu ya. Iya. Namun bukan babi ngepet seperti kita yang bisa berubah menjadi orang, enggak. Tapi kalau Allah sudah merubah pas selama-lamanya, enggak bisa lagi dia berubah menjadi manusia gitu. Iya. Selama-lamanya bentuk babi. Nauzubillahi min zalik. Ya. Wa abada taghut, dan yang menyembah ya taghut itu segala yang disembah selain Allah. Ada macam-macam taghut. Namun yang paling umum makna taghut itu adalah kullu ma ubida min dunillah. Setiap yang disembah selain Allah itu taghut. Jadi orang yang menyembah taghut itu orang yang dapat siksa. Walaupun orangnya kaya, senang di dunia ini, namun dia menyembah berhala, menyembah sesuatu yang melanggar ketentuan Allah, iya kan? Itu taghut. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini al-ayah. Ini disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat 60. Ya. Kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wa qauluhu khasiin. Faqulna lahum kunu qiradatan khasiin. Kami katakan kepada mereka orang-orang yang melanggar perintah Allah di hari Sabtu itu supaya tidak memburu ikan, Allah kutuk mereka menjadi monyet. Monyet yang khasiin. Apa sih arti khasiin? Maka Imam Ibnu Katsir mengatakan yakni azillatan saghirina. Mereka itu terhina dan rendah. Saghir itu asal katanya saghura itu kecil. Artinya harga diri mereka menjadi kecil, itu artinya hina. Allah jadikan mereka terhina. Ya. Summa naqala al-muallifu al-hafizu asaran. Kemudian penulis yaitu Imam Ibnu Katsir ya menukilkan asar-asar an ba'dis sahabati, dari para sahabat, dari ya para sahabat, wat tabi'ina, dan para tabi'in, fi maskhi ahula'il mu'tadina ala suratil qiradati, ya bahwasanya orang-orang yang melanggar perintah Allah itu ya dirubah bentuknya oleh Allah menjadi bentuk monyet. Kemudian ya Imam Ibnu Katsir membawakan perkataan sahabat, perkataan tabi'in ya tentang bahwasanya mereka itu dirubah bentuknya, memang bentuk fisiknya Pak, memang jasad mereka dirubah menjadi ya bentuk ya kera. Wa fi tafsili qissatihim ya. Dan perincian daripada kisah mereka. Namun memang perkataan Imam Ibnu Katsir ini diringkas dalam kitab ini. Qultu, kemudian ya Imam Ibnu Katsir melanjutkan lagi, qultu, saya mengatakan, kata beliau. Summa qala, qultu, saya katakan, wal gharadu min hadha siyaqi an haula'il a'immati bayanu khilafi ma dhahaba ilaihi mujahidun. Saya mengatakan maksud ataupun tujuan daripada asar-asar yang dibawakan oleh Imam Ibnu Katsir tadi ya, dan dari para imam ahli tafsir yang lain, ini terdapat penjelasan yang menyelisihi pendapat daripada Imam Mujahid. Kenapa pendapat Imam Mujahid tadi Bang terhadap maksud daripada monyet dalam ayat itu bukan bentuknya katanya kan, itu wataknya yang Allah ubah. Maka Imam Ibnu Katsir membantah itu. Beliau bawakan asar-asar sahabat tabi'in yang menjelaskan yang dirubah itu bukan hanya watak mereka orang Yahudi itu, namun juga bentuk fisik mereka yang dirubah oleh Allah menjadi bentuk monyet. Dalam ayat yang lain dalam surah Al-Maidah ayat 60, mereka juga dirubah na'udzubillah menjadi bentuk babi. Na'udzubillahi min zalik. Kita berlindung kepada Allah dari hal itu. Kemudian kata beliau, jadi tujuan daripada Imam Ibnu Katsir mengatakan itu ya adalah menjelaskan bayanu khilafi ma zahaba ilaihi Mujahid rahimahullah. Penjelasan ya yang menjelaskan kekhilafan ya,
yang ditempuh atau yang menjadi pendapat Imam Mujahid dalam tafsirnya dalam ayat ini. Min anna maskhahum innama hiya ma'nawiyan la suriyan. Ya. Kata Imam Mujahid, yang dirubah itu secara makna saja, bukan secara bentuk gitu. Ma'nawiyah itu artinya perangainya yang dirubah, sikapnya yang dirubah. Balis sahih, namun pendapat yang sahih, yang kuat, yang benar dalam tafsir ini kata Imam Ibnu Katsir, annahu ma'nawiyun wa suriyun wallahu a'lam. Ya, yang dirubah oleh Allah itu yang pertama maknawi dan suri. Maknawi itu ya akhlaknya yang dirubah, wataknya, dan juga surahnya. Surah itu artinya bentuk fisiknya juga dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala a'lam bishawab. Mungkin ini saja yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa bermanfaat, terutama bagi saya yang menyampaikan, kemudian bagi para hadirin wal hadirat yang hadir di majelis ini. Mudah-mudahan majelis kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin. Ya mujibas sailin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum